Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Apalagi kalau bukan kisah warung kopi Bang Doni. Wow, karya dari Mas Dani SBR ya, luar biasa, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on misteri kos-kosan milik Bunarti, warung kopi Bang Doni. Sore itu, mentari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga yang memantul di dinding kaca warung kopi milik Bang Doni. Meskipun disebut warung, tempat itu sudah jauh dari kesan sederhana. Kursi-kursi kayu dengan desain minimalis berjejer rapi, lampu-lampu gantung temaram menambah kehangatan suasana, dan aroma kopi khas menyapa siapa saja yang masuk. Di salah satu sudut, Lili duduk terdiam, tangannya memutar-mutar handphonenya yang mempunyai logo berbentuk apel kroak. Tatapannya menerawang jauh keluar jendela, seolah sedang mencari sesuatu di balik kerumunan orang yang berlalu lalang. Mendapati itu, Gembul pun langsung bertanya kepada Lili, "Loh, Li, kamu belum pulang?" "Belum, Mas. Lili mau nyantai dulu di sini. Nanti aja pulangnya. Soalnya di kos-kosan sekarang lagi sepi," jawab Lili. "Loh, kok kos-kosan? Bukannya kamu tinggal sama orang tua kamu, Li?" "Iya, Mas, itu dulu. Sekarang orang tua Lili udah pindah ke Karawang. Soalnya habis jual rumah. Nah, Lili sekarang ngekos deh. Soalnya kalau Lili ikut ke Karawang kan kejauhan. Kan Lili masih betah kerja di sini. Kebetulan Lili baru 2 hari nempatin kos-kosan Lili yang baru. Sepi banget, Mas," ungkap Lili. "Oh gitu. Kalau boleh tahu kos-kosan kamu di mana ya, Li?" tanya Gembul penasaran. Lili pun memberitahukan tempat kosnya kepada Gembul. Ternyata letak kos-kosannya tersebut tidak terlalu jauh dari warung kopi Bang Doni berada. Dari arah belakang, Rizal tiba-tiba saja menyeletuk dari belakang. "Wah, sekarang lo ngekos, Li? Boleh dong main-main ke kosan lo nih gua." "Mau ngapain lo ke tempat gua?" "Gak boleh. Kosan gue itu khusus ladies only. Cowok geragasan kayak lu dilarang masuk," ucap Lili sewot. "Jeelah, pelit amat sih lu, Li," goda Rizal. Jal, ngapain kamu mau ke kos si Lili? Kamu kan cowok, si Lili cewek, bukan murim, Jal," protes Gembul. "Bercanda, Mas," timpal Rizal. Tak lama kemudian, Doni pun tiba di warung kopi Bang Doni. Dengan setelan biasa, Doni langsung memarkirkan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna biru tuanya yang ditempatkan di parkiran biasa. Di situ sudah ada Gomang yang terlihat sedang bersih-bersih di area parkiran. "Serampang serimping ketemu dalam selampe. Siapa itu di samping? Bang Doni baru sampai," ucap Gomang dengan pantun khasnya. "Ya, Mang, bagaimana? Aman?" tanya Doni. "Masak di kuali di tengah lobang. Semua aman terkendali, Bang." "Buset dah. Ngapain lu masak di tengah lobang, Bang? Agak tagus kecemplung lu." "Namanya juga pantun, Bang. Jadi masuk-masukin aja biar berirama begitu," ungkap Gomang sambil cengengesan. Kemudian, seperti biasa, Doni pun langsung memesan kopi, kemudian duduk di depan warung kopi Bang Doni. Di depan, Doni duduk santai di kursi kayu panjang. Ia mengenakan kaos oblong abu-abu dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam yang selalu menjadi ciri khasnya. Sebatang rokok kretek Samsu terselip di antara jemarinya yang kasar, tanda betapa ia telah lama bersahabat dengan kerja keras. Asap rokok mengapul perlahan, bergabung dengan aroma kopi yang keluar dari gelasnya. Matanya menatap lurus ke jalan raya di depan, sesekali menyapa para pelanggan setia yang datang di warung kopinya.
Doni terlihat santai duduk di kursi panjang yang terdapat di depan warung kopinya. Rokok Samsu yang hampir habis itu terselip di jemarinya, sementara segelas kopi hitam miliknya masih mengepul di sampingnya. Sore itu seperti biasa, suasana di warung kopi Bang Doni cukup ramai dengan para pengunjung yang asyik menikmati kopi sambil bercengkrama. Tiba-tiba saja, suara deru mesin mobil memecah keheningan. Sebuah mobil Pajero putih berhenti tepat di depan warung. Dari dalam mobil keluarlah seorang wanita cantik bersama dua rekan wanitanya. Ya, wanita itu ternyata adalah Ivo yang ditemani oleh kedua temannya yang bernama Sinta dan Laila. Ivo mengenakan blus putih sederhana dengan celana jeans yang membuatnya terlihat santai namun tetap terlihat anggun. Mata Doni sedikit membelalak ketika melihat Ivo turun dari mobil. Ya, wanita itu memang sering menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Namun di balik senyum yang ramah dan tingkah lakunya yang percaya diri, Ivo menyimpan perasaan yang selama ini hanya ia pendam dalam hati. Ivo menyukai Doni, namun perasaan Ivo seakan-akan seperti kata pepatah, ibarat pungguk merindukan bulan. Ya, karena Ivo tahu Doni sudah memiliki kekasih yang bernama Nani. Itulah sebabnya ia tak pernah berniat mengungkapkan perasaannya baginya. Cukup menikmati keberadaan Doni dari kejauhan sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. "Hai Bang Doni," sapa Ivo ceria sambil melangkah mendekati Doni bersama teman-temannya. "Ada Ivo, kemana aja? Lama kagak mampir," jawab Doni, mencoba menyembunyikan sedikit rasa canggungnya. Dia tahu Ivo sering datang ke warungnya, tapi entah kenapa setiap kali wanita itu muncul ada hawa yang berbeda yang sulit ia jelaskan. "Iya bang, kemarin-kemarin kan Ivo lagi sibuk. Nah, kebetulan sekarang ada waktu lenggang. Ivo sama teman-teman mau ngopi di sini deh. Lagi rame ya bang sekarang." Ivo melirik ke dalam warung kopi mengamati suasananya. "Alhamdulillah, ramai terus po. Mau pesan apaan? Yaudah masuk aja ya. Ada si Gembul sama Rijal di dalam. Kayaknya ruang VIP juga masih kosong dah," kata Doni berusaha bersikap profesional seperti biasa. Ivo tersenyum. "Iya bang, makasih ya. Kebetulan katanya Sinta dia senang sama kopi di sini, makanya dia ngajakin ke sini terus," ucapnya sambil melirik Sinta dan Laila yang sedang asyik memotret suasana warung. "Alhamdulillah kalau gitu dah, tenang aja, stok kopinya banyak. Kalau mau nambah apa dibungkus juga bisa," jawab Doni sambil tersenyum. Kemudian Ivo dan kedua temannya pun langsung masuk ke dalam warung kopi Bang Doni. Di situ Ivo memilih duduk di meja dekat jendela. Sengaja ia memilih tempat yang memungkinkannya bisa melihat Bang Doni tanpa terlalu mencolok. Ia kemudian berbincang santai dengan teman-temannya, tetapi pikirannya melayang. "Evo, tadi lu bilang gue yang ngajak ke sini." "Ih, bukannya lu. Kan lu yang mau ketemu sama si Doni," bisik Sinta sambil tersenyum menggoda. "Ya ini si Ivo suka pura-pura deh. Padahal kan dia yang ngebet banget ngajak ke sini," sahut Laila menimpali. Mendengar itu, Ivo hanya tersenyum sendiri. Ia tidak mengakuinya meskipun terlihat jelas jika pipinya nampak merona. Malam itu, seperti biasa, Ivo menyimpan rasa yang tak terungkap. Meski warung kopi Bang Doni dipenuhi tawa dan juga obrolan, hati Ivo tetap sunyi, tenggelam dalam perasaan yang ia tahu tak akan pernah tersampaikan. Sementara di luar, Doni masih menikmati segelas kopinya yang belum juga habis hingga tiba-tiba Lili berjalan keluar dari warung kopi Bang Doni. "Lah, Lili, baru pulang loh? Gimana emang? Apa ada trouble?" tanya Doni penasaran. "Enggak Bang Doni, enggak bang. Lili cuma habis ngobrol aja tadi sama Mas Gembul," jawab Lili. "Oh gitu. Gue nasihatin aja nih mah. Tapi kalau lu bisa, jangan lama-lama kalau ngobrol sama si Gembul. Soalnya dia napasnya boros. Nanti kalau kelamaan lu bisa sesak napas, kehabisan oksigen gitu," ledek Doni. Ya, bila mendengar nama Gembul disebut, otak jahil Doni seperti otomatis bekerja, seakan tak ada habis-habisnya ide di kepala Doni untuk meledek Gembul. Mendengar celotehan dari Doni, Lili langsung tersenyum geli. "Kirain apaan bang?" "Ya udah dah, hati-hati ya baliknya Li," ucap Doni. "Ya Bang Doni, makasih. Lili pulang dulu ya bang," sahut Lili disusul anggukan Doni.
Setelah itu, Doni langsung masuk ke dalam untuk melihat keadaan warung kopinya. Di situ, pandangan Doni tanpa sengaja melihat ke arah Ivo. Kebetulan saat itu Ivo sedang memandanginya. Tak pelak, Doni dan Ivo pun langsung beradu pandang. Doni hanya bisa tersenyum kikuk sambil menganggukkan kepalanya, sedangkan Ivo hanya bisa membalas senyuman Doni dari kejauhan. Sementara itu, Sinta yang melihat gelagat keduanya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Duh, yang lagi kesemsem. Sampai kita dilupain, sindir Sinta pada Ivo. Mendengar perkataan Sinta, Ivo langsung tersentak. Dia tak sadar jika kedua temannya itu sedari tadi sedang memperhatikannya. Ivo, kalau gue lihat-lihat nih ya, kayaknya lu deh yang demen sama dia deh. Tapi anehnya tuh ya, si Doni kayak nggak ngerespon gitu. Padahal setahu gue nih ya, cowok mana sih nggak kelepek-kelepek sama lu, Vo? Wah, kayaknya lu kena karma deh. Soalnya kan lu udah nolak banyak cowok. Ungkap Laila. Dih, lu pada ngomong apaan sih? Gue sama Doni itu cuma temen. Dia tuh orangnya baik tahu. Dia udah sering nolongin gue sama keluarga gue. Ya jadi wajar aja dong kalau gue kayak gini sama dia. Sangga Ivo mengenai sangkaan dari kedua temannya itu. Ivo, lu pikir kita anak kecil? Gue juga tahu lu dari pandangan lu kalau lu tuh demen sama si Doni. Kalau ngomongin baik, Mang Dadang, OP kita juga baik tuh. Kalau pagi suka bikinin kopi. Tapi gak sama kan pandangan lu ke Mang Dadang sama pandangan lu ke Doni. Timpal Sinta lagi mencoba memojokkan Ivo di situ. Ivo tidak menanggapi ucapan kedua temannya. Dia langsung sibuk memainkan handphonenya dan berusaha mengganti topik pembicaraan. Sementara itu, di dapur, Gembul nampak sibuk sedang mencuci gelas dan juga piring-piring yang kotor sambil sesekali membuat roti panggang pesanan para pengunjung. Doni pun segera menyapanya. Bul, bagaimana? Aman? Aman? Aman apanya bang? Tanya Gembul kebingungan. Ya semuanya dong. Stok barang, penjualan warung, pengunjung. Gitu aja kagak paham lu. Tumben abang nanyain begituan. Biasanya cuma pengomong aja di luar. Sindir Gembul. Buset, pahit amat omongan lu. Gua kan juga peduli sama lu, Bul, sama warung kopi gua. Saut Doni sewot. Semuanya aman bang, cuma satu yang gak aman, ucap Gembul. Mendengar itu, Doni pun terkejut mengetahui jika ada yang tak beres dengan warung kopi Bang Doni. Hah? Apa nih kagak aman, Bul? Hah? Apa ada pengunjung yang komplain? Apa ada stok habis? Apanya yang kagak aman? Tanya Doni penasaran. Yang gak aman itu keselamatan abang. Soalnya sekarang lagi ada Mbak Ipo. Pasti keadaan sekarang akan terasa lebih mencekam. Ungkap Gembul yang rupanya hanya meledek Doni kala itu. Suwe lo, sentak Doni sewot. Ya, perlu diketahui, sudah menjadi rahasia umum di warung kopi Bang Doni. Jika Ivo singgah, Doni akan merasa panik dan cemas. Doni takut jika kekasihnya Nani akan mengetahui hal tersebut. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, sore yang telah memasuki senja menyelimuti kota Bekasi dengan suasana temaram. Langit jingga perlahan memudar menjadi kelabu dan suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Di tengah hiruk pikuk jalan kecil yang mulai lengang, Lili melangkah perlahan. Ia baru saja pulang dari tempat kerjanya, warung kopi Bang Doni. Jalan menuju kos-kosannya tidaklah jauh, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki melewati gang-gang sempit yang penuh dengan rumah-rumah tua. Udara sore itu terasa sedikit dingin, membuatnya merapatkan jaket yang ia kenakan. Di tengahnya, ia membawa tas kecil berisikan buku bacaan yang selalu dibawanya. Namun, entah kenapa, sore itu terasa berbeda. Suasananya lebih sunyi dari biasanya. Biasanya anak-anak kecil masih bermain di gang atau beberapa tetangga duduk di depan rumah sambil bercengkrama. Tapi kali ini jalanan sepi. Langkah Lili terhenti sesaat di tikungan terakhir menuju kos-kosannya. Ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, namun jelas ada. Bulunya berdiri dan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia menoleh ke belakang memastikan tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan dirinya yang panjang membentang di aspal jalan. Gak ada apa-apa, gumam Lili mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia melanjutkan langkahnya dengan sedikit lebih cepat, berharap segera tiba di kamarnya yang terasa lebih aman.
Akan tetapi, saat ia melintasi gerbang kos-kosannya, sebuah suara lirih terdengar. Suara itu seperti memanggil namanya. Lili, Lili berhenti mendadak. Jantungnya berdegup dengan kencang. Ia menoleh, namun tak ada siapapun di situ. "Siapa?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi tidak ada jawaban. Dengan nafas tertahan, Lili mempercepat langkahnya, hampir berlari menuju kosannya. Sesampainya di depan pintu kamar, ia buru-buru masuk dan menguncinya. Tetapi perasaan tidak nyaman itu tidaklah hilang, seolah-olah sesuatu telah mengikuti dan masuk bersamanya. "Tadi siapa yang manggil ya? Perasaan gak ada siapa-siapa deh. Apa jangan-jangan ibu kos ya?" ucap Lili bertanya-tanya dalam hati. Dengan nafas tersengal, Lili bersandar di pintu kamarnya yang telah ia kunci rapat, berusaha menenangkan diri. Namun rasa tidak nyaman itu tetap menggantung di udara. Suasana di dalam kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara kipas angin yang biasanya berputar terdengar seperti berbisik pelan. Lili memutuskan untuk duduk di tempat tidur dan mencoba mengalihkan pikirannya. Ia membuka buku yang tadi ia bawa dari toko, berharap tenggelam dalam cerita yang menarik. Namun belum sempat ia membaca 2 halaman, suara terdengar dari sudut kamar. Tok tok tok, tok tok tok. Kepalanya terangkat. Itu bukan suara ketukan pintu. Suaranya lebih lembut, seperti seseorang yang mengetuk kaca jendela. Tapi kamar Lili berada di lantai 2 dan tidak mungkin ada orang di luar jendelanya. Lili menelan ludah dengan kasar. Dengan ragu, ia bangkit dan melangkah perlahan ke arah jendela. Hatinya berdegup kencang dan tangannya gemetar saat ia menggeser tirai. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan malam yang mulai datang dan pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah efek lelah setelah bekerja seharian. Namun saat ia berbalik menuju tempat tidur, ia membeku. Di cermin kecil di sudut kamar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Sosok itu samar, tinggi, dengan rambut panjang yang berantakan menutupi sebagian besar wajahnya. Lili tidak berani berbalik. Ia hanya berdiri mematung menatap bayangan itu di cermin. "Lili," suara itu berbisik pelan, terdengar sangat dekat, seolah-olah berada tepat di samping telinganya. Dengan keberanian yang tersisa, Lili menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga. Saat ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah lenyap. Namun hawa dingin yang menyelimuti kamar itu masih terasa, seolah-olah sesuatu sedang mengawasinya dari sudut-sudut yang gelap. Malam itu, Lili tidak bisa tidur. Ia terus terjaga dan berharap pagi akan segera tiba. Tapi dalam hati kecilnya ia tahu sesuatu telah masuk ke dalam kamarnya dan mungkin itu tidak akan pergi. Akhirnya, setelah berjam-jam dihantui rasa takut, Lili perlahan tertidur. Meski tidurnya tidak nyenyak, ia bersyukur. Pagi itu akhirnya datang. Matahari yang mengintip dari celah tirai jendelanya membawa sedikit kelegaan. Suara ayam berkokok dan aktivitas penghuni kos lainnya kini mulai terdengar, menghapus kesunyian mencekam malam sebelumnya. Lili membuka matanya dengan berat. Tubuhnya terasa lelah, seolah-olah ia telah berlari sepanjang malam. Namun suasana pagi yang cerah di luar memberinya sedikit keberanian untuk meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah permainan pikirannya. Ia berdiri, lalu berjalan menuju jendela, menggeser tirai sepenuhnya agar cahaya matahari masuk ke dalam kamar. Suasana normal itu menenangkan, membuatnya berpikir bahwa mungkin dirinya hanya terlalu lelah sehingga mengalami halusinasi. Setelah membersihkan diri dan sarapan sederhana di kamar, Lili memutuskan untuk melanjutkan rutinitas harian. Ia kembali ke tempat kerjanya dengan semangat yang dipaksakan, mencoba melupakan kejadian semalam. Begitu, sesampainya di warung kopi Bang Doni, Lili nampak lemas. Hal itu pun ditangkap oleh Gomang yang tengah menyapu di parkiran depan. Sikat gigi diikat tali. "Selamat pagi Mbak Lili," sapa Gomang dengan pantunnya yang aduhai. "Pagi juga Bang Gomang," sahut Lili. "Romanya Mbak Lili lemes amat ini. Apa Mbak Lili lagi sakit?"
Bang, enggak bang, cuma semalam aja agak susah tidur gitu, ungkap Lili. Lah, tidur aja pakai susah, kan tinggal merem doang, Mbak. Iya sih Bang Gomang, Lili juga bingung. Yaudah, Lili masuk dulu ya, mau prepare soalnya, saut Lili yang kemudian memasuki warung kopi Bang Doni. Kemudian seperti biasanya, Lili bersama dengan Jumri bersiap-siap untuk membuka warung kopi Bang Doni. Rupanya Jumri melihat ada yang berbeda dengan Lili. Lili lagi sakit ya? Tanya Jumri. Ah, enggak mas, cuma kurang tidur aja. Soalnya semalam Lili susah tidur, jawab Lili. Loh, kenapa emangnya? Kok tahu mas? Apa karena tempat baru kali ya? Soalnya kan Lili baru tinggal di kos-kosan itu 2 hari. Loh, kamu sekarang ngekos Li? Tanya Jumri lagi yang rupanya baru mengetahui jika Lili sekarang tinggal di kos-kosan. Di situ, Lili memberitahukan hal yang sama dengan yang diberitahukannya pada Gembul. Ya, semua keluarganya telah pindah ke Karawang dan kini Lili menyewa kos karena masih ingin bekerja di warung kopi Bang Doni. Mendapati itu, Jumri merasa kasihan pada Lili. Ia pun berkata, "Yaudah, nanti kalau tamu sepi, kamu istirahat aja Li, biar nanti saya yang jagain." "Makasih ya mas," saut Lili. Sementara itu di rumah Doni, saat itu dirinya sedang membersihkan Martin, si burung beo featuring kakak tuanya. Sementara Gembul melihatnya sambil memegang roti di tangannya. Buset Bul, lu udah makan lagi? Bujuk dah, bukannya tadi baru makan nasi uduk lo sama gua, ucap Doni menegur Gembul. Iseng bang, lagian kan ini cuma ngemil doang bang, saut Gembul. Bul, badan lu udah lebar, jangan kebanyakan makan ngapa? Gua ngeri ngeliat perut lu, timpal Doni menasihati. Namun di tengah pembicaraan itu Mas Zubaida ikut berbicara. Udah ngapa sih Tong? Lu Roman usil banget ya masih Gembul. Ya udah biarin aja dia mah mau makan apa. Selagi masih doyan makan mah makan aja, kagak usah dipikirin. Ya nggak Bul? Ucap Mas Zubaida nampak membela Gembul. Di situ Gembul pun merasa senang karena ia merasa dibela oleh Mas Zubaida. Tayal, Doni pun merasa terpojok. Namun Doni memiliki alasan kuat mengapa dirinya merasa cemas akan pola makan dari Gembul. Ya bukannya begitu mak, lah mapan bisa lihat itu si Gembul pergerakannya rendah tapi nafsu makannya tinggi. Nah, organ di badan dia kan banyak tuh, tapi yang dipakai cuma kerongkongan doang sama lambung alias geragas baik. Lah nanti ke badannya dia yang kagak baik mak, ungkap Doni. Mendengar itu pendirian Mas Zubaida pun berubah kiri. Mas Zubaida ikut-ikutan menasehati Gembul. Ya juga ya, Bul, lu kan jarang olahraga. Kalau mah lihat-lihat ya, emang lu kalau habis makan mah langsung rebahan. Itu kagak baik, Bul. Ya mak siap, nanti saya mulai olahraga deh. Terus saya juga mulai diet, jaga pola makan saya mak, saut Gembul yang langsung menuruti ucapan Mas Zubaida. Kalau emak gue nyuruh aja langsung nurut. Kalau emak gue aja ampe mulut gue berbusa kagak lu dengerin, ujar Doni sewot. Namun tiba-tiba Mas Zubaida mengganti topik pembicaraan. Ya itulah Mas Zubaida, terkadang suasana hatinya random dan selalu berubah-ubah. Iya datang, tadi malah lihat di TV orang-orang lagi pada makan itu di apa ya namanya? Oh iya, Telaga Sampiren. Makan di sana yuk. Nah, lihat-lihat ikan nilainya cakep-cakep banget dah. Ajak Mas Zubaida. Didih ikan cakep. Lah, emang siapa yang dandanin, Mak? Saud Doni meledek. Ya elah, bukannya cakep begituan. Mau pengen banget Don makan di sana, makan ikan nila sama itu tuh udang apa namanya? Udang yang bongsor tuh, yang japitnya gede. Lah udang bongsor mah kayak gimana sih mak? Tanya Doni kebingungan. Itu yang suka ada di TV-TV yang jualnya pakai ditimbang. Oh itu mah maksudnya lobster. Tebak Doni. Ya entuh, mau mana pengen banget ngerasain itu. Lah udang pakai segala bongsor. No, si Gembul bongsor itu lobster mak namanya. Nah kalau si Gembul baru namanya kebo bongsor, saut Doni yang tiba-tiba saja meledek Gembul. Saya lagi aja yang kena, padahal kan abang ngobrol sama emak, gerutu Gembul sinis. Mendengar keramaian di luar, Bonis merasa penasaran dan langsung ikut bergabung. Ada apaan sih rame-rame? Bonis dengar dari dalam pada ngomongin lobster ya. Emangnya Bang Doni mau beli lobster ya? Ucap Bonis. Mendengar adiknya keluar, Doni langsung cemberut. Ya elah, knalpot 2 tak nongol. Bakalan rame ini.
Iya Nis, abang lu mau ngajakin kita makan. Makan tuh, apa tadi namanya? Udang bongsor tadi, apa namanya? Tanya Mas Zubaida. Lobster mak, namanya lobster. Ih, asik banget tau mak makan lobster. Bonis juga mau ikut dong. Bonis kan belum pernah makan lobster soalnya. Timpal Bonis senang. Elah, nenek-nenek sama perawan cempreng amat, laguan amat mau makan begituan. Kalau kata saya mah jangan pada makan begitu, jangan dah. Mendingan ntar dipesenin aja belalang dari Gunung Kidul. Mau ya? Ledek Doni. Seketika Mas Zubaida langsung mengeluarkan jurusnya dengan mengeplak kepala Doni. Aduh, teriak Doni. Jajaran masih lu Don, masa malu suruh makan belalang? Ntar malu kelolodan bagaimana? Ucap Mas Zubaida. Ya pelan-pelan makanya mak, saut Doni santai masih menjawab ucapan Mas Zubaida. Kemudian Bonis mengutarakan jika di hari itu dirinya akan menginap di kos-kosan Lili. Mak, Bonis mau nginep ya di kos-kosannya Lili, ungkap Bonis. Mendengar itu Doni terkejut. Ya, jika sekarang Lili menyewa kos, padahal setahu Doni Lili tinggal dengan orang tuanya. Nah, si Lili emangnya sekarang ngekos di mana nis? Lah bukannya dia tinggal sama orang tuanya, ucap Doni. Rumahnya udah dijual tahu bang. Orang tuanya kan udah pindah ke Karawang. Kan si Lili mah masih mau kerja sama abang, makanya dia ngekos, jelas Bonis. Akhirnya Mas Zubaida mengizinkan anak perempuannya untuk menginap di luar karena Bonis memang tak pernah macam-macam. Ya, Bonis selalu menjaga kepercayaan orang tuanya saat berada di luar rumah. Di tempat dan waktu yang berbeda, tugas bekerja Lili pun di warung kopi Bang Doni selesai. Tak seperti kemarin, kali ini Lili ingin segera pulang. Kebetulan di hari itu Lili sudah janjian dengan Bonis dengan mengajaknya menginap. Tak lama setelah Bonis tiba di warung kopi Bang Doni untuk menjemput Lili, dengan bergegas Lili pun berpamitan pada Gembul, Sindu dan Rizal. Kemudian keduanya akhirnya sampai juga di depan kos-kosan Lili. Di situ Bonis sempat tertegun melihat kos-kosan Lili yang terlihat sangat sepi. Selain itu, kosan Lili terletak di pojok jalan dan dikelilingi oleh tembok komplek yang menjulang tinggi. Nyaris tak mempunyai tetangga karena yang berada di sampingnya hanyalah kebun milik warga setempat. Eli, kos-kosan lu kok sepi amat ya? Selain lu, ada nggak sih yang ikut ngekos di sini? Mana kagak ada rumah lagi di kelilingnya, cuma kebonan doangan. Di belakangnya tembok komplek lagi, tanya Bonis penasaran. Sebenarnya sih awalnya gue milih ngekos di sini soalnya suasananya tenang nis, kagak bising gitu. Nah kalau masalah penghuni yang lain, gue juga nggak tahu sih. Gue kan baru 3 hari sama sekarang tinggal di sini. Gue belum ketemu sama penghuni kos yang lain. Soalnya setiap gue sampai di sini gue langsung masuk kamar terus tidur, ungkap Lili. Tapi ya, kosan lu sih bagus, 2 lantai terus bersih. Masalahnya sih cuma sepi aja. Kayak bagaimana ya? Gimana gitu dah. Tapi Li, ngomong-ngomong, yang punya kosnya tinggal di sini juga apa enggak sih? Tanya Bonis. Kayaknya sih enggak Denis. Ini cuma kosan semua. Kayaknya yang punya tinggalnya tapi nggak jauh dari sini, jawab Lili. Kemudian keduanya pun segera masuk dan langsung naik ke lantai 2 di mana Lili tinggal. Namun ketika sampai di dalam kamar, ada sesuatu yang ganjil. Seketika Lili menyadari ada sesuatu yang berubah. Benda-benda kecil di dalam kamarnya seperti pena, buku dan cermin kecil berada di tempat yang tidak pernah ia ingat pernah meletakkannya. Melihat perilaku Lili yang seperti orang kebingungan, Bonis pun langsung bertanya, ada apaan sih Li? Lu kayak orang kebingungan gitu deh. Itu Nis, gue perasaan pas tadi mau berangkat udah ngerapin semua deh, tapi kok buku, pulpen sama kaca ada di atas kasur ya, ungkap Lili kebingungan. Dengar itu, Bonis pun menjadi takut. Dengan wajah cemas, ia kembali berkata, maksud lu apaan sih? Terus maksud lu itu barang pindah-pindah sendiri? Please Deli, jangan nakut-nakutin. Kosan lu udah nyeremin begini, jangan lu tambah-tambahin pakai cerita serem dong. Hello. Sorry Nis, ya kali kayaknya gue yang lupa deh. Masa iya tuh buku pindah sendiri sih? Ucap Lili berusaha realistis. Lili mencoba mengabaikannya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia tidak sadar memindahkannya pagi tadi. Mereka menghabiskan malam dengan berbicara dan bermain game di ponsel. Lili mulai merasa lega. Ia percaya bahwa kehadiran Bonis dapat mengusir perasaan tidak nyaman yang menghantuinya. Namun menjelang tengah malam, suasana mulai berubah. Angin yang berembus dari jendela terdengar seperti bisikan samar. Lampu kamar yang awalnya terang kini mulai berkelip seolah ada gangguan listrik.
Kok lampunya kayak gitu ya? Tanya Bonis mencoba tetap tenang. Gak tahu deh, biasanya nggak pernah kayak gini deh, jawab Lili dengan nada cemas. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan lemah dari arah lemari pakaian yang langsung mengejutkan mereka berdua. Walau begitu, suara itu terdengar jelas oleh Bonis dan Lili. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Ya, suara itu terdengar dengan jelas, seakan ada yang mengetuk dari dalam lemari pakaian. Tayal, Bonis dan Lili saling berpandangan. Itu suara apaan sih, Li? Bisik Bonis. Lili mencoba bersikap tegar dan mengumpulkan keberaniannya. Apa jangan tikus kalian, Nis? Ayo dong, temenin gue lihat-lihat. Ia berdiri lalu berjalan ke arah lemari diikuti Bonis dari belakang. Namun saat Lili membuka pintu lemarinya, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ada pakaian dan beberapa barang-barang miliknya. Nggak ada apa-apa, Li, ucap Bonis. Di situ Lili juga heran, suara apa tadi? Tapi tak ingin mengambil pusing, Lili langsung menutup pintu lemarinya. Udah yuk, kita ke kasur lagi. Udah kabur kali tikus ya, ujar Lili. Tepat sehabis Lili menutup lemari dan mereka mulai kembali ke kasur, seketika terdengar suara itu lagi. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tayal, keduanya pun berpaling kembali ke arah lemari milik Lili. Namun saat Bonis dan Lili menatap lemari tersebut, tak hanya suara ketukan saja, melainkan lemari milik Lili tersebut juga terlihat bergoyang sendirinya. Alhasil pemandangan itu mengubah suasana di dalam kamar menjadi mencekam. Bonis dan Lili langsung berteriak hingga tiba-tiba Bonis merasa ada tangan yang meremas baunya. Di situ Bonis melihat tangan yang hitam legam dengan kukunya yang panjang nampak mengerikan. Teriakan keluar dari mulut Bonis dengan kencangnya. Ia pun langsung berlari sambil menarik Lili ke arah sudut ruangan yang lain. Di situ seketika lampu kamar mati total, membuat ruangan gelap gulita. Dalam cahaya redup mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sudut kamar terlihat bayangan seorang perempuan yang tadi berdiri di belakang mereka dengan rambut panjang dan wajah yang tidak jelas. Namun apa yang mereka lihat selanjutnya membuat tenggorokan mereka terjekak hingga jantung berdegup kencang tak beraturan. Bagaimana tidak, sesosok bayangan seorang wanita nampak jelas berdiri di depan Bonis dan Lili. Namun yang membuat mereka ketakutan adalah wajah wanita itu sangat-sangat menyeramkan, dengan wajah yang sebagian mulai busuk, matanya terlihat masih mengeluarkan darah. Belum lagi pakaiannya yang nampak lusuh dengan noda tanah bercampur darah. Bayangan itu nampak seperti tidak bergerak, tetapi perlahan-lahan mulai berjalan mendekat. Mata hitamnya menatap tajam ke arah Lili dan mulutnya tampak menyeringai mengeluarkan suara pelan seperti bisikan. Kenapa kau di sini? Lili merasa kakinya lemas, tubuhnya bergetar hebat. Bonis pun sama, tangannya menggenggam tangan Lili erat dan menariknya ke arah pintu. Akhirnya mereka berdua langsung bergegas ke arah pintu dan mencoba untuk keluar kamar. Tapi saat mereka mencoba membuka pintu kamar, pintu itu tidak mau terbuka, seolah terkunci dari arah luar. Nis, nggak bisa dibuka nih, jerit Lili panik. Air matanya mulai mengalir. Mereka mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah sudut kamar. Meskipun bayangan perempuan itu terlihat masih jauh, langkah itu semakin mendekat ke arah mereka, disertai dengan bau anyir yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dengan seluruh keberaniannya, Bonis langsung menghantamkan tubuhnya ke pintu, berusaha membuka paksa. Pada akhirnya pintu itu terbuka dengan keras dan mereka pun segera keluar dengan terengah-engah. Ayo Li, kita cabut dari sini, teriak Bonis sambil menarik lengan Lili. Terus barang-barang kita gimana, Nis? Mana handphone gue masih di dalam lagi, saut Lili. Udah, ntar aja kita balik lagi. Yang penting kita pergi dulu aja dari sini. Kita cari tempat yang rada ramean, ujar Bonis. Di situ mereka berdua menyusuri jalanan yang sepi hingga sampai di suatu tempat di mana mulai terdapat rumah warga yang lainnya. Namun karena malam yang sudah larut saat itu, suasananya tetap sangat sepi. Mana sepi lagi? Nggak ada orang yang keluar, Nis. Masa ya kita gedor-gedor rumah orang, ucap Lili. Ya udah, kita ke rumah gua aja deh, jalan kaki. Lu masih kuat kan, Li? Tanya Bonis yang kemudian disusul anggukan Lili. Hampir setengah jam lamanya mereka berjalan. Pada akhirnya keduanya tiba di rumah Bonis. Kemudian Bonis langsung mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum, Mak, Bang Doni.
Assalamualaikum, teriak Bonis untungnya. Saat itu Doni belum tidur hingga ia pun segera membuka pintu yang tadi digedor-gedor oleh Bonis. Waalaikumsalam, saut Doni dari dalam. Namun ketika Doni membuka pintu, ia nampak terkejut melihat adiknya Bonis dan juga Lili yang terlihat nampak berantakan. Lah buset, Nis, lu ngapa? Habis dikejar kamtip? Tanya Doni sekaligus meledeknya. Ya wajar saja jika Doni berkata demikian, karena saat itu selain memakai baju tidur dengan rambut berantakan, keduanya nampak tidak memakai sendal. Dengan nafas yang masih terengah-engah, Bonis pun berkata, abang memang gak peka, ada lagi kena musibah malah diledekin, sahut Boni sewot. Mendengar itu, wajah Doni berubah serius. Seketika Doni menjadi khawatir dengan apa yang telah terjadi dengan adiknya. Lu ngapa sih emangnya? Hah? Siapa yang berani macam-macam sama lu? Kasih tahu gua biar gua bejek palanya, ujar Doni emosi. Di situ Bonis langsung menceritakan semuanya mengenai peristiwa yang baru saja dialaminya. Setelah mengetahui apa yang telah dialami Bonis, Doni langsung menepuk jidatnya. Elah, urusan demit lagi ini mah. Kalau beginian abang lu kagak bisa handle dah. Ngapa urusannya sama demit mulu ya? Kalau Doni. Terus gimana sekarang bang? HP Boni sama HP Lili masih di sana. Kalau hilang gimana coba? Ucap Boni cemas. Lu mah nyusahin aja lu ah. Yaudah, gue bangunin si Gembul dulu, ujar Doni. Kemudian Doni langsung menuju ke arah kamar Gembul untuk membangunkannya. Di situ terlihat jika Gembul sudah tertidur nyenyak disertai suara merdu yang terdengar dari mulutnya. Buset dah, itu si Gembul ngorok apa ngaum ya? Lu sih ngapa orang sih, kenceng amat suara lu, gumam Doni. Kemudian dengan suara yang halus, Doni membangunkan Gembul. Bul, Bul, Gembul, Bul, Gembul, bangun Bul. Namun di situ Gembul tak juga bangun hingga akhirnya Doni pun memiliki sebuah ide. Doni langsung membisikkan di telinga Gembul, lalu ia berkata, Bul, Gembul, itu ada ayam goreng, kagak ada yang ngabisin, kagak ada yang mau katanya. Dan benar saja, saat itu Gembul langsung terbangun dari tidurnya. Mana bang, ayamnya mana bang? Tanya Gembul. No, di kandang, lu potong aja sendiri, ledek Doni. Wah, abang nih, apa-apaan sih bang? Orang lagi tidur di bangunan, ucap Gembul jengkel. Bangunan. Bul, bangun narang dah. Tuh si Bonis kesian, habis dikerjain sama setan. Lu tolongin dia ya, ungkap Doni. Setan apa sih bang? Ya gua gak tahu, lu tanya aja sendiri ah. Makanya buruan bangun, ucap Doni. Di situ Gembul pun langsung bergegas bangun dari kasurnya dan langsung membasuh wajahnya agar terasa lebih segar. Kemudian Gembul langsung bertanya kepada Bonis untuk mengetahui detail permasalahannya. Tanpa membuang waktu, mereka berempat langsung menuju ke kosan Lili dengan mengendarai mobil Doni. Li, emangnya kagak ada orang lain apa di kos-kosan lo? Sampai lu berdua ketakutan kayak begini? Tanya Doni. Duh, Lili juga nggak tahu bang. Soalnya kan Lili baru 3 hari ngekos di sana. Emang sih, kalau pas di kosan Lili nggak pernah keluar kamar, ungkap Lili. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di depan kos-kosan tersebut. Di situ, Gembul nampak menatap tajam ke arah bangunan tersebut. Lali, lah ini memang kagak ada penghuninya, cuma kamar lu doang itu nyala lampunya, ucap Doni sambil menatap ke arah kamar Lili yang berada di lantai 2. Ini pada mau ikut ke atas apa pada mau nunggu di sini aja? Tanya Gembul. Kemudian semua pun menjawab kompak untuk menunggu di bawah saja, karena baik Lili dan Bonis tak ingin melihat sosok wanita yang sangat mengerikan tadi. Mengetahui itu, Gembul pun langsung menuju ke arah kamar Lili. Namun seketika ia menghentikan langkahnya. Loh, Bang Doni kok nggak ikut bang? Lah, kan tadi lu yang nawarin. Mau ngikut apa mau nunggu di mari? Ya gue tinggal di sini aja mendingan. Lagian gue di dalam juga kagak ngapa-ngapain pan Bul, sahut Doni polos. Yaudah, saya sendiri aja, gak apa-apa, ucap Gembul sambil sedikit merajuk. Setelah berada di dalam, Gembul langsung menerawang ke sekitaran kamar Lili. Dan benar saja, tak berapa lama ia merasakan jika terdapat hawa negatif yang menandakan jika terdapat makhluk halus yang menempati kamar tersebut. Gembul langsung menutup matanya sambil merapalkan doa-doa hingga akhirnya sosok makhluk halus yang dilihat Bonis dan Lili tadi pun muncul. Sebenarnya Gembul dengan mudahnya bisa memusnahkan makhluk yang ada di hadapannya itu. Namun di situ Gembul ingin tahu apa penyebab makhluk tersebut sudah mengganggu Bonis dan Lili. Sementara itu
Di luar, Lili, Bonis, dan Doni nampak setia menunggu. Li, lu kan udah tahu nih kayak gini nih. Terus lu masih mau nih ngekos di sini? Tanya Bonis. Ya enggak lah Nis, gue nyari kosan lain aja. Gila aja kali kalau gue masih di sini. Jawab Lili. Ya udah, sementara mending lu tinggal di rumah gue aja deh. Nanti kalau urusan ini selesai baru deh kita angkutin barang-barang lu semua ke rumah gue. Ucap Bonis. Tapi ini gue nggak enak. Gak enak sama siapa? Sama abang gue, Bang Doni. Bang, ini si Lili nih, mau Bonis ajak tinggal sementara di rumah, boleh ya? Ujar Bonis sambil menarik lengan tangan Doni. Rupanya di situ Doni tertidur. Ya, dia nampak menyender di mobilnya sambil memejamkan mata. Tak pelak, Bonis pun heran dengan kelakuan kakaknya. Ih, abang lagi situasi kayak gini malah tidur. Wah, ngantuk banget Nis. Di tengah pembicaraan antara adik berkakak itu, tiba-tiba saja muncul seorang wanita parubaya dengan seorang pemuda. Ternyata itu adalah ibu pemilik kos beserta anaknya. Ini ada apa ya? Kok malam-malam begini malah ngumpul di luar sih? Tanya ibu kos yang bernama Bu Narti. Mendengar itu, Lili langsung memberitahu semua kejadian yang telah dialaminya barusan. Raut wajah Bu Narti seketika berubah. Seketika ia nampak cemas dan dihantui rasa ketakutan. Tak lama kemudian, Gembul pun keluar dari dalam kamar Lili sambil membawa pesan yang cukup melegakan. Udah beres, ucap Gembul singkat. Mendapati itu, Bu Narti langsung bertanya kepada Gembul mengenai apa yang telah dilakukannya. Di situ, Gembul pun mengutarakan jika ia telah mengusir makhluk halus yang berada di kamar Lili. Melihat situasinya, akhirnya Bu Narti mengakui mengenai perihal sebenarnya tentang kos-kosannya tersebut. Di situ, Bu Narti mengungkapkan bahwasanya kamar yang Lili tempati pernah menjadi tempat seorang gadis muda bundir karena mengalami depresi. Setelahnya, banyak para penghuni kos-kosannya yang diteror oleh arwah penasaran dari gadis tersebut. Akibatnya, tempat kosan miliknya pun sepi, ditinggal para penghuni sebelumnya. Semenjak itu, kosan milik Bu Narti selalu sepi penghuni karena jika ada penghuni baru maka penghuni baru tersebut akan langsung diteror. Kos-kosan milik Bu Narti juga terletak di ujung jalan dan dibatasi oleh kebun dan juga tembok komplek yang tinggi sehingga hal itu menambah kesan angker melekat pada bangunan kos milik Bu Narti. Kemudian Gembul memberitahu jika sosok makhluk halus yang selalu meneror di tempat kos-kosan Bu Narti kini telah menghilang. Ya, Gembul berhasil mengusirnya. Gembul juga mengutarakan jika makhluk halus yang terdapat di dalam kos-kosan milik Bu Narti merupakan setan yang memanfaatkan momen bundir tersebut, sedangkan arwah dari wanita yang bundir itu tak ada sama sekali. Mendengar semua perkataan Gembul, Bu Narti pun merasa lega. Ia mengucapkan terima kasih kepada Gembul karena sebenarnya selama ini Bu Narti selalu meminta bantuan pada orang pintar untuk mengusir sosok makhluk halus tersebut. Namun usahanya selalu sia-sia karena makhluk halus tersebut selalu saja datang kembali. Namun, di situ Gembul juga menganjurkan agar Bu Narti mengadakan pengajian di tempatnya itu. Selain untuk menyejukkan tempat itu juga dapat menjadi penangkal bala bagi usaha kos-kosan milik Bu Narti. Bu Narti nampak mengangguk, menandakan ia setuju akan anjuran dari Gembul tersebut. Akhirnya, ancaman teror di kos-kosan milik Bu Narti telah berakhir. Namun sayangnya, Lili tetap saja ingin pindah dari sana karena ia merasa trauma. Bu Narti pun memahami hal itu dan tak pernah bermaksud untuk menahan Lili. Malahan Bu Narti langsung mengembalikan uang yang sudah diberikan Lili sebelumnya untuk menyewa kamar kosannya. Namun di situ Gembul langsung terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Ya, dia melihat Doni yang sedang terlelap tidur di dalam mobilnya. Bang, bangun bang. Bang, ini urusan udah beres bang, ucap Gembul sewot. Ya udah dah, kita balik nyok, saut Doni santai. Ntar dulu bang, ini si Lili mau pindah sementara tinggal sama Bonis. Gimana bang? Ujar Gembul. Doni kemudian keluar dari dalam mobilnya dan membantu mengangkat barang-barang Lili ke dalam mobil. Akhirnya Lili pun pindah malam itu juga dan untuk sementara Lili akan tinggal bersama Bonis di rumah Bang Doni.
Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Wah, akhirnya Ivo hadir juga ya setelah cukup lama juga nih Ivo nggak hadir berapa episode, tapi cuma sebentar doang ya. Tapi bisa sedikit mengobati kerinduan ya buat fansnya Ivo nih. Dan di situ juga Bang Doni juga kayak gimana gitu pas ngeliat Ivo. Aduh, luar biasa sekali kisah kali ini. Bagaimana Lili ya. Waduh, ini jadi semuanya dapat porsinya nih. Sekarang giliran Lili. Kemarin udah ada Sindo, sekarang Lili nih yang dapat porsinya. Waktu itu Rijal juga udah pernah. Dan keren banget sih Mas Doni ya. Kaya banget materinya di sini. Bagaimana sekarang Lili setelah orang tuanya pindah, tadinya Lili tinggalnya di Bekasi juga ya dekat warung kopi Bang Doni, tapi karena ada sesuatu hal keluarganya akhirnya pindah ke daerah Karawang, tapi Lili masih pengen kerja nih di warung kopi Bang Doni, masih betah. Akhirnya dia mencari kos-kosan, tanpa dia sadari kos-kosannya ini ternyata angker. Serem banget ya. Dan dibetah-betahin, tapi cuma kuat 3 hari setelah Bonis datang, akhirnya di situ terkuak bersama Gembul bahwasanya kos-kosan itu tempat terjadi bundir dulunya. Setelah kejadian itu, di situ dimanfaatkan oleh sosok setan ya, sosok jin yang menyerupai arwah wanita yang bundir itu, akhirnya meneror para penghuni kos dan akhirnya kos-kosannya sepi luar biasa sekali. Bagaimana Bu Narti juga keren ya. Bu Narti di sini fair, dia mengembalikan uang yang sudah diberikan Lili padahal baru 3 hari tapi dikembalikan full. Ini bentuk tanggung jawabnya. Dan Lili akhirnya tinggal di rumah Doni, makin seru nantinya ke depannya. Jadi ada Lili, ada Bonis, ada Jumeri, ada Gembul. Wah, jadi rumahnya jadi rame nih, makin rame aja ya. Dan mudah-mudahan di episode selanjutnya akan ada Ivo lagi dan juga ada Mas Zubaida makan lobster nanti. Udang bongsor kata dia. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini ya. Bebas, kiriman kisahnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.